setan-setan itu pada lari ka'annahum, seakan-akan mereka haraban, lari terbirit-birit seperti lari tunggang langgangnya Abu Tolu Abrahatin, seperti para tentaranya Abraha. Jadi di sini ada dua kisah ini. Au askarun, atau lari terbirit-biritnya setan itu seperti larinya para tentara. Bil haso, yang mereka lari terkena kerikil yang dilempar min rohataihi, dari kedua telapak kaki Nabi yang mulia ketika beliau melempar mereka saat perang Badar. Jadi ada dua kejadian ini. Jadi Imam Busiri menggambarkan larinya setan yang melemparkan bintang-bintang api untuk menjaga langit demi langit itu terjaga, karena itu adalah thoriqul wahyi, jalan wahyu, sehingga ini jadi nubuat, hingga apa yang disampaikan oleh Nabi itu betul-betul bersih, benar-benar dari Allah, tidak ada informasi simpang siur lainnya. Dan itu terjadi juga pada tahun kelahiran beliau. Allah jaga kota suci dari gempuran Abraha. Abraha ini sebenarnya bukan nama ya. Kalau raja Mesir itu namanya Fir'aun. Kalau raja Mesir namanya Fir'aun. Kalau raja Persia namanya Kisra. Julukannya itu Kisra. Kalau raja Romawi Herakles namanya. Nah, kalau raja Yaman itu namanya Abraha. Abraha nama aslinya Ashram, nama aslinya itu. Abraha ini dia jengkel itu dengan Jazirah Arab. Orang-orang Arab ini dari segala penjuru ngapain datang ke Mekah itu? Karena dia beragama Nasrani. Orang-orang bilang, oh di sana ada Baitullah, ada tempat ibadah, ada bangunan suci namanya Ka'bah. Terbuat dari apa? Ceritalah begini. Karena dia ini tidak senang orang kok datang ke sana, nggak datang ke Yaman. Saya bisa membuat tempat ibadah yang lebih baik, yang lebih bagus. Akhirnya dia buat gereja. Itu dibuat itu dari sepuhan emas. Dia buat dari sepuhan emas, pokoknya intinya gereja kanisah namanya itu, indah sekali. Dibuat dari sepuhan emas dan perak, kemudian dia ukir sedemikian rupa. Setelah jadi, dia mengatakan, saya akan menarik hati seluruh bangsa Arab untuk datang ke tempat ibadah kita, gereja kanisah ini. Nah, orang Arab itu sangat mengagungkan Ka'bah, nggak ada gantinya. Walaupun masa jahiliyah, akhirnya ada satu orang dilihat ini mau nandingi Ka'bah, masuk dia, berak dia di mihrabnya itu, berak, tainya tuh dipoles begitu, dipoles, terus pulang dia. Pagi ketika berhak, tersinggung, ini siapa ngising gini? Marah, akhirnya dia buat batalion tentara gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Datang itu, datang, aneh nih gajahnya nih. Gajahnya itu kalau diarahkan udah mau masuk Mekah, kalau mau arah Mekah itu gajahnya menderum. Tapi kalau diputar balik arah itu lari. Tapi kalau diputar lagi menderum lagi. Wah, ini ada apa ini? Tengah mereka ini sudah berencana mau menghancurkan Ka'bah, datang burung ababil. Burung ababil itu sebagian riwayat ada yang mengatakan burung dari laut warnanya hitam. Ada yang mengatakan burung ababil itu hijau. Bawa batu dari sijil. Batu sijil itu adalah batu panas dari neraka sijil itu. Dicengkram setiap satu ekor itu 3 batu. Satu digigit dengan paruhnya, satu lagi digigit dicengkram dengan 2 cakarnya. Kecil aja, sebesar biji adas. Tahu adas? Lebih besar dari gandum. Biji adas, sedikit kecil aja.
Jadi nggak gede-gede, itu batu burung ababil, kecil aja. Oh itu datang, dijatuhkan itu di atas bala tentara Abtolu Abrahatin ini, ya, para tentara elit Abraham. Dilepas, itu kalau jatuh di atas kepala, itu tembus sampai duburnya. Kalau yang ada di atas gajah, kena kepala tembus sampai perutnya gajah, saking panasnya itu. Dan setiap yang keserempet, badannya itu langsung gatal. Hingga ada yang garuk badannya itu sampai dagingnya itu tercabik-cabik. Abraha sendiri itu lari tunggang langgang, mati di tengah jalan dalam keadaan udah kayak mentimun itu. Tahu mentimun? Artinya sudah kepotong, udah putus itu, tangan, kakinya lepas. Itu keadaan Abraha. Dengan kejadian yang luar biasa ini, itu adalah tahun Nabi dilahirkan. Sehingga seluruh dunia atas peristiwa ini menjadikan viral lah gampangnya ya. Viral, langsung dibicarakan di Persia, mereka semakin tertarik untuk ingin mengetahui ada apa di sana. Pada tahun itulah Nabi dilahirkan. Jadi sebagaimana langit itu terjaga, tempat kelahiran beliau yaitu Mekah, Baitullah juga dijaga oleh Allah dengan lemparan batu burung ababil. Kalau di langit, lemparan api dari malaikat. Jadi ada munasabah. Jadi ini lari terbirit-birit, yang di sana juga setelah beliau diutus pun begitu juga. Yaitu ketika terjadi perang Badar, yaitu perang pertama, ketika Nabi dikepung, beliau ambil kerikil, beliau langsung lempar dengan kedua tangan beliau. Maka tidak ada satupun orang kafir ketika itu kecuali kelilipan semua, kelilipan, lari tunggang langgang, tumpang tindih. Nah saat itu orang-orang kafir di perang Badar itu dieksekusi oleh sahabat. Ada yang ditawan, ada yang dibunuh. Jadi di sini digambarkan. Jadi ada 3 lemparan ya. Nabi sendiri dengan kedua tangannya melempar di perang Badar. Burung ababil juga ngelempar kerikil dari batu sijil, dan di langit juga itu bintang api juga dilempar untuk menghalau setan. Indah ya, benar-benar jalan wahyu ini terjaga. Jalan wahyu ini terjaga. Kita tutup dengan bait syair terakhirnya. Nabzan bihi ba'da tasbihin bi batnihima. Lemparan dari tangan Nabi tersebut, beliau melempar kerikil tersebut, selepas kerikil di tangan beliau itu bertasbih bi batnihima, di dalam kepalan tangan beliau. Subhanallah, subhanallah. Karena Nabi itu kalau megang kerikil itu bertasbih kerikilnya di tangan beliau. Pernah beliau sedang duduk dengan sahabat, beliau tiba-tiba ngambil satu genggam kerikil, digenggam begitu, maka seluruh sahabat dengar tasbihnya kerikil itu. Subhanallah, subhanallah. Kemudian beliau pindahkan ke tangannya Abu Bakar. Sampai di tangan Abu Bakar juga begitu. Subhanallah, subhanallah. Dalam riwayat lain sampai ke tangan Sayyidina Umar, Utsman, Ali. Ketika pindah selain 4 orang ini diem, enggak bunyi lagi. Ketika di tangan kami, kata para sahabat, itu nggak bunyi, cuma di tangan Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Jadi Nabi itu megang kerikil, bertasbih di situ. Nah, di sini beliau gambarkan ketika Nabi melempar pasukan kaum Quraisy di Badar, itu sebelum terlempar, itu kerikilnya bertasbih dulu di dalam telapak tangannya. Masya Allah. Masya Allah, ini nabzan bihi, dengan lemparan selepas kerikil tersebut bertasbih di dalam kepalan tangan beliau. Nabzal musabbihi, seperti terlemparnya orang yang bertasbih, min ahsya'i multaqimi, dari dalam perut ikan. Apa maksudnya? Jadi musabbih ini maksudnya Nabi Yunus.
Jadi Masya Allah. Jadi di sini diperumpamakan oleh Imam Busiri, terlepasnya kerikil dari tangan Nabi itu dalam keadaan bertasbih, sebagaimana ikan nun yang menelan Nabi Yunus itu ketika memuntahkan, melemparkan Nabi Yunus keluar itu dalam keadaan bertasbih, karena Nabi Yunus itu selama dalam perut ikan bertasbih. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Indah ya, ini indah sekali, Masya Allah. Jadi Nabi Yunus itu beliau ini Nabi Bani Israel. Jadi musabbih di situ maksudnya Nabi Yunus. Nabi Yunus ini jadi nabi umurnya muda sekali. Umurnya 28. Pada umumnya para nabi diangkat jadi nabi itu umur 40. Beliau ini muda, umur 28 tahun. Namanya Yunus ibnu Matta. Yunus ibnu Matta. Ya, ini kaumnya ini nggak percaya sama beliau, mendustakan apa yang beliau bawa. Akhirnya beliau ini marah. Kalian itu kalau mengingkari apa yang aku sampaikan ini dari Allah, kalian kena azab nanti. Maka beliau menjanjikan besok akan datang azab dari Allah menimpa kalian. Maka kaumnya itu ngobrol, pokoknya kalau besok Yunus tidak ada, berarti benar itu azab itu bakal turun. Tapi kalau dia masih ada di sini, berarti bohong itu yang dia katakan selama ini, berarti kena juga dia. Nah itu Nabi Yunus pergi dari kampung itu. Nah akhirnya kaumnya, mana Yunus? Kok nggak ada? Jangan-jangan bener nih azab bakal turun. Jangan-jangan azab beneran ini turun nih. Akhirnya mereka taubat. Kumpul ayo. Tapi Nabi Yunus sudah pergi. Nah Nabi Yunus lihat dari jauh, nggak turun ya, gitu. Nah ini orang sudah taubat ini, takut mereka. Ya sudah taubat gimana? Kok nggak turun azabnya? Tapi beliau nggak mau balik. Kalau saya balik nanti mereka bilang mana azabnya? Wah itu mereka akan mendustakan apa yang aku bawa begitu. Maka beliau niat tidak mau kembali. Ada sebagian ulama mengatakan di aturan syariat kaum Nabi Nuh, orang bohong itu dibunuh. Sementara beliau sudah menjanjikan ini azab bakal turun malam ini, lihat aja. Nggak turun. Maka beliau menyelamatkan diri, nanti saya dibunuh. Beliau pergi. Nah saat beliau pergi itu beliau naik kapal untuk pergi menjauh dari kaumnya. Nah naik kapal, kapalnya tuh oleng. Nah nahkodanya tuh bilang, ini kapal kalau begini itu ada dua saja. Ada hamba, seorang budak yang lari dari tuannya, kalau enggak ada pendosa ini. Maka langsung Nabi Yunus diam saja ketika itu, belum diam aja. Undi. Diundi pakai batang anak panah. Tulis nama semua penumpang, tulis. Setiap diundi nama Nabi Yunus yang keluar sampai 3 kali berturut-turut. Maka Nabi Yunus mengatakan, akulah hamba yang lari dari tuannya itu. Akhirnya, wah ini kalau begitu kamu harus turun, ini mati semua orang ini. Nah terus beliau mendekati ujung kapal, pas mau itu sudah ada ikan nun, ikan hut itu, ikan nun, udah buka mulut begini, ada ikan. Nah, terus beliau ke sana, ada lagi ikannya tuh pindah ke samping. Maka beliau, ini kayaknya atas perintah Allah ini. Maka beliau langsung menceburkan diri. Ada 2 riwayat mengatakan beliau di air dulu baru ditelan, ada yang langsung masuk ke mulut ikan itu. Nah jadi ikan nun ini raja laut. Ikan nun ini raja laut dan dia punya anak. Ikan nun ini namanya, ikan nun ini harum dia lemaknya. Makanya ada minyak wangi namanya minyak ambar, ya. Nah itu dari lemaknya ikan nun, ambar. Nah itu dulu
Dulu dia sebelum dewasa, dia pernah diajak keliling oleh ayahnya. Siapa makhluk terkuat di lautan ini? Keluarga kita, kata dia itu. Keluarga kita. Enggak. Ada yang lebih kuat dari kita. Ayo ikut saya. Dibawa oleh ayahnya. Nah, di situ ada kapal. Kamu lihat itu. Ada makhluk itu. Itu bagian atasnya hitam-hitam. Maksudnya kepala. Mereka kecil sekali, Bapak. Apa mereka bisa lakukan? Oh, mereka punya akal. Sehingga mereka dengan akal itu semua yang ada di bumi ini tunduk sama mereka. Masa kayak gitu aja. Nah, setelah dia dewasa, diikuti kapal itu sama dia. Ketika Nabi Yunus masuk ke dalam perutnya, langsung datang malaikat. Hei, ada pesan dari Allah. Yang kamu makan itu bukan rizki buat kamu, tapi itu hanya sebagai penjara dari Allah untuk hambanya yang soleh. Jadi, ya Allah. Jadi memang Allah tuh kalau kasih teguran kepada kekasihnya tuh, yes, penjaranya itu sebagai suluk lah ya. Suluk itu ya di dalam perut ikan. Itu kegelapan yang berlapis-lapis. Kegelapan malam, kegelapan dasar lautan, dan gelapnya perutnya ikan. Di tengah kegelapan itu, Nabi Yunus itu iktikaf 40 hari di dalam perut ikan itu. Dan itu malaikat suruh puasa ikannya, karena kalau ada yang masuk, kan lambungnya bergerak, itu 40 hari dia tidak makan. Itu bukan rezeki kamu, kamu nggak boleh puasa kamu 40 hari. Karena perut kamu hanya sebagai penjara. Bukan untuk rezekimu itu. Itu Nabi itu. Wah, dia pelan-pelan jalannya tuh. Karena di dalam perut ikan itu Nabi Yunus sholat sambil bertasbih, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Makanya siapa yang baca tasbih ini kok kena masalah seberat apapun, baca sebanyak-banyaknya, tidak akan lama dia akan terlepas dari masalahnya. Karena di ayat itu Allah Subhanahu wa taala menutup wa kadzalika nunjil mu'minin. Begitu juga aku menyelamatkan orang-orang Islam yang bila bertasbih seperti tasbihnya Nabi Yunus ini. Itu bayangkan malam gelap, ada di bawah dasar laut, di dalam gelapnya perut ikan, sampai malaikat tuh bingung. Malaikat di langit, ya Allah, aku mendengar ada suara tasbih seorang hamba yang lemah, tapi nggak tahu tempatnya di mana ini. Ini kayaknya tempatnya dalam betul, di mana ini? Malaikat. Setelah 40 hari, itu malaikat Nabi Yunus itu dimuntahkan, ya. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu nabzal musabbihi min ahsya'i multaqimi, ya. Terlempar seorang nabi yang sedang membaca tasbih min ahsya, dari dalam perut multaqimi, ikan yang sudah menelan dia, ya, yang telah menelan dia. Ini syairnya indah. Jadi satu potong aja udah cerita, udah ke belakang panjang itu. Indah sekali. Nah, Nabi Yunus itu keluar seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, dalam keadaan, ya bayangkan 40 hari dalam perut ikan ya. Jajalan. Gak usah perut ikan, merendam aja kamu di jeding, tak kasih makan ya tiap hari, 3 kali sehari, tapi rendem tenan, lumat kamu, ngelentek, itu bener. 40 hari dalam perut ikan, lembab, keluar itu dalam keadaan beliau itu seperti bayi yang baru dilahirkan. Cuman badan beliau tetap seperti biasa, cuman beliau itu lembab. Kemudian beliau terlempar di pesisir yang tidak ada satupun tumbuhan. Kemudian Allah tumbuhkan untuk melindungi beliau dari cahaya matahari, karena beliau ya namanya peka kan, sensitif kulit ya, namanya juga baru lahir loh, dimuntahkan oleh ikan itu lembab, sehingga Allah munculkan di samping beliau itu tanaman namanya yaktin.
Tahu yaktin? Labu. Jadi Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan pohon labu. Jadi nutupi beliau itu, dan beliau makan dari labu, dan Allah datangkan kijang betina terus nyusu di situ. Itu kayak bayi lah. Kayak bayi nyusu di situ, pagi sore datang, kalau pagi datang nyusu situ, sore datang, terus begitu. Terus beliau ditutupi lah, dan labu itu beliau makan. Labu itu dimakan, dan itu bisa banyak rasanya, macam-macam. Apa yang beliau sukai. Makanya sebagian ulama mengatakan, jadi kalau bayi itu, ibu kalau sedang hamil itu banyak makan labu, nanti bayinya sehat, cerdas. Dan kalau bayi itu habis nyusu, setelah masa penyusuannya itu disapih, itu banyak kasih makan labu, nanti anaknya kuat nanti. Nah, diantaranya begitu. Dan labu itu kenapa kok labu? Labu itu tanaman yang nggak bisa dihinggapi lalat. Makanya kalau ada sesuatu, namanya juga beliau lemah dalam keadaan badannya lembab ya, kan kemungkinan dirubung lalat. Maka dengan tertutup dengan yaktin itu, labu itu tidak bisa didekati lalat. Nah, setelah beliau sudah kembali semula, beliau tengah tidur. Nah, Allah matikan itu ibu beliau itu yaktin itu. Jadi ibunya itu ya jadi pohon labu itu mati. Maka beliau sedih sambil megang, ya Allah, ini pohonnya mati. Maka Allah berfirman, wahai Yunus, kamu terkejut dan sedih melihat pohon labumu mati. Mengapa engkau tidak sedih dengan umatmu yang kau tinggal? Kamu ancam mereka dengan azab. Ini cuman satu pohon labu, umatmu tuh puluhan ribu. Di situ beliau sadar, ya Allah. Nah, beliau kembalilah. Jadi Allah kalau memberi pelajaran tuh prosesnya panjang ya. Kemudian beliau kembali ke kaumnya dalam keadaan mereka sudah beriman semua. Berarti salah Nabi Yunus? Tidak. Jadi Nabi Yunus itu ditegur karena perginya meninggal kaumnya nggak izin gitu toh. Salah itu. Ya gitu toh. Jadi hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin ya. Kebaikan yang dianggap baik oleh orang-orang yang berbuat baik, kadang itu menurut orang khusus itu salah. Masih salah. Jadi saking tingginya makomnya itu, adab itu langgar dikit itu jadi dosa besar. Karena saking dekat. Misalnya gini lah, kamu kalau punya teman, kalau nggak begitu akrab biasa, itu nggak patek main perasaan, nggak tersinggungan, serempet, nyapa, konco berarti, ya, biasa. Tapi kalau sudah sangat dekat, lama balas WA saja itu masalah. Bajingan penting nggak. Nah, kenapa bisa begitu? Karena sangat dekat. Lah para nabi itu begitu dekatnya dengan Allah hingga nggak izin saja itu udah ditelan ikan. Jadi bukan itu satu dosa anda. Paham itu? Karena para nabi itu dijaga oleh Allah dari dosa. Nggak mungkin salah. Tapi itulah namanya adab. Ya, suami istri itu saking dekatnya itu nggak patek denger gitu, kamu saya ngomong dengerin dong, gitu. Jadi masalah. Terlambat 5 menit, terlambat ya kok 5 menit, 2 menit itu sudah kekunci tuh. Saya awal-awal pengantin baru sama uminya Muhammad itu, saya pulang agak lewat sejam berapa itu, jam 12 sih pulang. Tapi saya kan dari pondok, itu dikunci nggak bisa masuk, saya masuk lewat jendela. Masya Allah. Tapi itu ya gitu. Jadi hukum mencintai itu hal-hal kecil itu jadi besar. Begitu. Tapi kalau biasa-biasa, ya biasa. Jadi sudah seperti itu. Jadi saking dekatnya para nabi dengan Tuhannya hingga nggak izin saja itu lalap, ditelan oleh ikan. Panjang hukumannya itu, panjang. Wallahu ta'ala alam bisawab wa ilaihil ma'ab.